Selamat pagi menjelang siang, untuk yang baru bergabung ya. Saya konsep apa sih? Ya hubungin aja kalau belum kebaca, mungkin karena yang DM banyak. Sabar ya. Mau sinilah Project ID nih teman-teman yang suka nanya kacamata saya buatan siapa nih, aku pin ya. Nih buatan dia nih. Gimana caranya? Oh belum bisa, dia belum komen. Project ID. Bagaimana kabar dunia maya netizen? Ata, Ata lagi ngapain di Aussie? Jam piro? Marisa sih mau kesini jam 12. Ada cerita apa di dunia maya netizen? Dunia maya, udahlah biarinlah itu urusan hati, urusan rumah tangga, urusan hasrat, aduh udah biarin aja ya. Sebaik-baiknya yang mengetahui keadaan rumah tangga masing-masing itu mereka. Doakan saja yang baik-baik, tetapi ini pelajaran buat semua perempuan. Hati-hati kalau dirayu sama lelaki. Selidiki dulu latar belakangnya ya. Jangan baru-baru kenal mau aja diajak nikah. Apalagi di dalam muslim gampang banget dengan cara nikah siri katanya. Jangan ya. Jangan dicontoh ya. Kita hidup itu gak bisa mikirin diri sendiri. Apalagi untuk keputusan-keputusan yang melibatkan keluarga. Harus pertimbangkan bagaimana nanti dampak dari keputusan kita karena keegoisan kita, impactnya ke keluarga. Itu pesan dari nenek ya. Nenek berpesan seperti itu. Hati-hati ketemu pasangan, jangan mudah terayu. Selidiki latar belakangnya. Apa pak kamana wae, maneh suka mana wae Diana, urang mah aya wae. Eda Firi. Morning sis Firi, long time no see. Semalam aku ketemu teman-teman lama kita di rumah duka. Ya aku mengucapkan turut berduka cita juga buat suami temanku. Semakin menyadarkan kita ya, kalau kita dipanggil itu kapanpun, tahapan. Jadi udahlah, kita hidup baik-baik aja ya. Yang pasti itu yang bisa kita lakukan itu gampang kita lakukan itu satu guys, kurang-kurangin jahat sama orang lain ya itu ya. Kalau belum bisa berguna buat orang lain, minimal kurang-kurangin jahat sama orang lain. Tuh, kalau nanti kita dipanggil tiba-tiba orang yang kita jahatin belum memaafkan, berat ya. Look Sister Eda, kurang-kurangin jahat sama orang lain ya. Bingung dengan tiba-tiba ada dukungan berubah. Ya itu contoh, semua orang itu pasti di dalam hidupnya, di dalam diri, di dalam jiwanya ini punya nurani. Lama-lama berapapun mereka itu dibayar, disumpelin duit, aku yakin mereka punya nurani. Lama-lama gerah juga suruh jadi orang jahat terus dipaksa. Jangan ya. Jadi jangan lagi ada tuduhan bahwa ada yang berpindah kubu, ada yang minta maaf gara-gara diiming-imingi bayaran.
kubu aku itu bukan kubu sindikat, ya, menghalalkan segala cara untuk hawa nafsu kemenangan, nggak ada, ya. Daripada aku kasih tuh bayar-bayar suruh menghina-hina orang, mendingan aku sedekahin ke kalian semua netizen, ya. Apalagi nilainya ratusan juta. Amit-amit, ya. Kalau mau kerja sama aku boleh, tapi kerja yang benar, nggak boleh nyerang-nyerang orang, ya. Sudah banyak buktinya. Nanti aku kalau ini urusan urusan peperangan buzzer ini selesai, nanti aku spill ya ke kalian semua ya, buzzer yang tobat, buzzer sayang mami si Reza, buzzer yang tobat, buzzer yang spill disuruh siapa, nanti aku spill juga ke kalian ya. Jadi nggak bisa itu memakai tangan orang lain untuk melakukan kejahatan, sementara yang melakukan yang kena yang nyuruh aman. Kita adili di dunia maya. Tapi tunggu ya sampai diproses dengan baik oleh dan benar tentunya oleh kepolisian Polda Jawa Barat. Jadi ini para dalang-dalang kalian silahkan aja ketar-ketir, nggak enak makan, nggak enak tidur, karena waktunya nanti aku akan spill ya. Bertahun-tahun suruh ngebully, hancurkan Reza Gladys, hancurkan Fitri Salhuteru, hancurkan Heni Sagara. Dia pikir kali ya, kalau kalian ngerti nggak sih MLM ya, nah itu tuh buzzer ini sistemnya MLM. Lalu dipikir sama si bosnya ini, bosnya nggak akan kesentuh. Mau transfer suruhan siapa, mau sumbernya dari mana sudah tahu saya ya. Yang pasti ada aliran dana minimal itu 2 miliar ke salah satu dokter, lalu sama dokter itu distribusikan. Nah, jadi jangan kalian ini berpikir ya, para buzzer yang dapat uang jajan ratusan juta itu dan juga dari dia. Dia hanya kepanjangan tangan ya. Bos besar. Bos besarnya juga ikut sumbangan. Sekian pokoknya sepilan dari aku. Tapi aku ngomong begini itu untuk kalian itu harus waspada ya. Jangan mau disuruh-suruh onar, jahat di dunia maya. Karena kalau kalian kena masalah, kalau kalian ditangkap, mereka nggak akan bantuin. Nggak akan bantuin. Nggak akan bantuin. Tapi happy aja. Ya ini happy, harus kita bahas happy. Karena apa? Karena para buzzer sudah ketangkep. Ini happy banget ya. Gak usah ngajarin aku aura baik terpancar. Aku gak perlu dukungan netizen untuk untuk memuji-muji aku biar aku tuh stop. Biar aku stop untuk bersuara tentang kebenaran. Aku bukan orang. Pokoknya kalian kalau gak suka sama aku silahkan unfollow. Tapi buat aku akan selesaikan dukungan aku terhadap kejahatan cyber di dunia maya. Aku gak akan berhenti menyemangati Bu Heni Sagara dan Polda Jawa Barat untuk memberantas kejahatan dunia maya. Ya. Kalau kalian gak ada yang suka, ada yang gak suka, silahkan unfollow ya. Atau kalian kubunya sana, muji-muji aku, aduh jangan dibahas, udah positif. Gak perlu ya. Aku gak perlu dinilai positif sama dunia maya. Aku mau dinilainya bahwa di mana orang gak mau dan gak berani memberikan bahunya untuk orang lain yang lemah, aku ada di depan. Mau apa kalian? Ya. Paham kalian? Jadi aku bukan orang yang butuh validasi dari kalian. Gak perlu ya.
Penasaran siapa yang bayar buset ya? Wow, wow lah. Ya merapat ke Kafit. Nggak usah ngomong di sana udah meredup atau apa. Kita itu harus positif, guys. Dimana orang mau minta maaf, walaupun besok dia ngulangin lagi, mudah-mudahan kalau Allah sudah minta maaf itu di saat mereka memang masih baik, masih diterima maafnya, ya. Dan kita lihat tuh, tadi malam aku habis ngelayat, malamnya masih mesra-mesraan sama pasangannya, besoknya udah ditinggalkan. Doain aja nih orang-orang yang sudah tobat, udah minta maaf, memang kalau meninggal lah gitu ya, dalam keadaan baik dan sudah menyelesaikan urusannya dengan manusia ke manusia, sudah minta maaf. Gak usah kalian manas-manasin aku, nanti balik lagi itu urusan dia. Mau balik lagi, orang itu punya pilihan, mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat. Pilihan, ya. Semangat, semangat lah pasti. Jadi stop kalian untuk bilang hati-hati, hati-hati, aku sudah tua, aku sudah nenek. Kan kata mereka nepos ya. Nepos, sekarang mereka yang pada pansos sama aku. Jadi pada apa? Orang gisos. Orgil pansos, kubu mereka ya. Jadi kalian itu jangan percaya dengan penampilan di dunia maya yang seolah-olah teraniaya, baik ini itu pret ya. Mereka orang-orang yang seperti itu guys, percayalah. Kalau kalian tahu apa perbuatan aslinya ya, itu melebihi dajjal, sumpah jahatnya. Jadi jangan kalian mentang-mentang dia bolak-balik, ada yang bolak-balik memberi sedekah, giveaway lah, ke tanah suci lah, ini itulah. Cuman ingin dinilai kalian doang di dunia maya, aslinya dia. Biar aku ngomong begini, karena aku ngerasa ternyata selama ini akun-akun buzzer itu ngehina-hina aku dan teman-teman aku itu ada yang membiayai. Biarkan aku ya, kecuali aku nggak tahu siapa yang nyuruh. Kayak misalnya netizen-netizen biasa aja yang iseng. Kalau iseng itu nggak bertahun-tahun. Kalau bertahun-tahun itu ada bohirnya. Terus dipikirnya aku akan tumbang, aku akan kena mental. Ya, lu yang kena mental sekarang rasa. Tapi bukan kena mental di dunia maya ya. Kena mental di dunia nyata udah nggak ada lagi yang mau backingin. Ngamuk aku, bener jahat. Selama ini aku tuh denial ya, denial di diri aku, nggak mungkin dia begini, nggak mungkin ini mah kayaknya info-info buzzer aja lah, nggak mungkin lah. Selalu aku tuh begitu di dalam pikiran dan hati aku, menolak untuk bahwa dia ini adalah dalam di atas semuanya. Semakin aku menolak, semakin Allah kasih petunjuk. Memang dia ya. Sumpah aku emosi banget nih. Karena aku selama ini selalu membela bicara aku, nggak mungkin lah dia, nggak mungkin lah. Apa kepentingannya? Enggak lah. Kayaknya dia pun ada yang nyuruh. Bang, ternyata dia juga. Tapi aku sudah nggak punya ganjalan lagi untuk batin aku bergejolak. Dia orang baik. Emang dia orang jahat, udah titik aja. Dia orang jahat. Jadi kalaupun Allah kasih ujian seperti ini, mungkin dia udah bertahun-tahun munafik. Jadi cara Allah memberhentikan diri orang munafik itu dengan cara seperti ini. Allahu Akbar. JPO ya. Merepet gara-gara pagi-pagi aku dikasih info. Aduh. Dikasih info udah A1++ bahwa dia ini terlibat. Dia dalam mendanai para buzzer. Ya. Betul, orang kalau tidak ada sesuatu nggak mungkin orang membenci bertahun-tahun. Dibayar, masalahnya itu. Karena uang itu bisa membutakan mata manusia ya. Parah, emang parah. Aku sampai keringetan. Olahraga sambil ngoceh itu 2 kali loh kalori. 2 kali lipat kalorinya terbakar guys.
kejahatan harus ditindak biar nggak merajalela. Iya, selama ini tuh aku masih ngerem-ngerem. Karena aku masih berpikir, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Ternyata aku ini emang kadang-kadang kita mempunyai positif pikiran terus terhadap orang itu harus ada batasnya. Selama ini tuh aku nggak punya batasan, ya udah positif aja. Nggak mungkin lah, karena dia begini. Karena dia begini, nggak mungkin lah. Ternyata memang aku tuh percaya sekarang ya. Aku tuh mending aku dengerin orang yang mulutnya kayak aku barbar, tapi hatinya enggak, daripada orang yang senyum ini pasti hatinya dajjal. Sungguh loh, nyata ini, nyata. Jadi aku nih pelajaran 2025 ini, memang aku mendingan mempertimbangkan orang-orang yang sifatnya apa adanya daripada yang munafik. Ya, aku udah nggak bisa lagi sekarang belajar banget. Jangan tertipu dengan penampilan dan ucapan lemah lembut. Di balik itu adalah setan bersembunyi di dalam ucapan dan dirinya. Jadi aku lebih senang ketemu sama orang yang apa adanya, mulutnya apa adanya, tapi kebenaran. Tapi benar, nggak munafik, ya. Haus validasi. Yang udah pasti dia dari kampung, mau mencari cuan di sini untuk bayar kos, ya, untuk hidup anak-anaknya. Tapi nggak apa-apa, itu pilihan dia. Tinggal selangkah lagi aku laporin dia. Kalau dia masih berulah lagi, mau kata dia nggak takut, kita buktikan. Kita buktikan. Apa bacot dia nggak takut dengan petatang petentengnya itu masih bisa ngomong nggak takut? Tunggu ya, biarin aja. Aku tuh ada batasannya juga sekarang. Kenapa aku biarin si Dugong itu petantang petenteng di sosmed? Karena aku tahu kata si Dutel dia untuk menghidupi anak-anaknya. Bisa pindah sampai ke kota ini untuk anak-anaknya. Bahkan si Dutel itu baik banget minta pekerjaan buat dia. Minta pekerjaan buat dia, ya. Makanya kalau dia ngomong si Dutel dipakai aku, emang dia siapa? Siapa memang harus aku pakai jadi kaki tangan atau apa? Sin, ya. Tapi aku respect sama dia karena dia berani 2026 mengatakan meminta maaf. Terlepas nanti dia bagaimana lagi, kita lihat aja hari ini. Hari ini, kalau dia hari ini meminta maaf. Itu ya. Jadi kalian harus tahu ya. Kalian harus tahu. Jadi aku nggak bisa lagi kalian menggiring opini, tidak aku patahkan. Giringan opini. Ya, nggak ada. Mungkin dia begitu mau top up. Udah nggak dibayar lagi kali ya, udah nggak dikasih uang jajan lagi. Tahu yang pada ngasih uang jajan bahwa kalian memelihara anjing apa? Kalau itu udah dikasih makan sama orang baik. Nah kalau ini enggak, tambah buas. Pengen lagi dibayar, pengen lagi top up. Gita sana, bayar sana. Bayar lagi tuh si Dugong ya. Biar dia lantang lagi nih. Kata dia kalau nggak gini kan dia nggak bisa viral. Go ahead. Tapi dia harus tahu. Dari ulah-ulah keviralan yang dia kepengen itu berurusan dengan hukum. Jangan menyesal. Dipikir aku nggak tahu. Aku tahu semua. Ya. Harus dilawan, jangan diam. Ini aku lawan. Tapi kalau aku nggak sengaja bikin story atau bikin feed tentang si Dugong itu, amit-amit. Emang aku tuh nggak pernah mengkasta-kastakan orang. Tapi ada manusia yang aku anggap hina. Nah ini sejenis diri. Dua ya, dalam hidup itu yang kamu tidak bisa ngedeal dengan orang lapar dan bersifat seperti Dugong ini dua-duanya. Udah lapar dia kayak di udah mah aja tahu diri. Jadi kalau kalian ngerasa oh dia hebat, itu cara dia untuk cara dia baik-baik untuk ngebelot ke aku udah nggak bisa, iya nggak? Udah nggak bisa. Sekarang caranya gitu, nyerang-nyerang aku lagi biar dikasih uang jajan lagi sama si bosnya. Kasih sana ya, buat dia kan uang kecil. Tapi ingat, kalau sampai berurusan dengan hukum, bantuin ya.
Jangan gitu. Beda berurusan dengan aku dengan orang-orang yang takut disikat, kasih aja uang, nggak bisa.